Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu ya ini. Kunchoro Wibowo bergelar bos BUMN terbaik, kini jadi tersangka korupsi bansos. Erick Thohir kecolongan. Wah, di mana letak logikanya si Erick Thohir begitu ya? Kok bisa kecolongan begitu? Ada apa begitu kan? Ya, ternyata ya si Rudy Valinka dan semuanya yang menuduh Anies Baswedan korupsi bansos ternyata junjungannya sendiri begitu ya. Kunchoro Wibowo bergelar bos BUMN terbaik, kini jadi tersangka. Jangan heran bagi orang-orang yang punya rekam jejak terbaik, tahu-taunya di belakangnya ya tanpa diawasi, tahu-taunya merampok uang rakyat ya, mencuri uang rakyat seperti ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kunchoro Wibowo bergelar bos BUMN terbaik, kini jadi tersangka korupsi bansos. Erick Thohir kecolongan. Wah, kecolongan kok lucu ya. Sekelas menteri nggak ngecek rekam jejaknya ya. Kata pepatah, orang akan berkawan dengan sesama. Bukan kecolongan, sudah tabiatnya memang seperti itu ini. Bukan kecolongan, emang dipasang buat nyolong. Buktinya semua parlemen pemerintah banyak yang tersandung korupsi. Betul begitu. Saya masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, yang mengatakan bahwa kanan kiri kalau kita melihat ya korupsinya luar biasa begitu. Dan bahkan kalau memang korupsi ini tidak ada di bangsa kita, mulai dari pertambangan, terus kemudian pertanian, nelayan dan sebagainya begitu kan, maka rakyat Indonesia 1/KK itu akan mendapatkan 20 juta itu setiap bulan tanpa bekerja. Kalau memang angka korupsi di Indonesia ini tidak ada begitu. Tapi apa yang terjadi begitu kan? Orang-orang yang punya kepentingan besar di negara kita itu ya lebih malah didukung begitu kan. Inilah yang kemudian ada para buzzer dan cebong yang seharusnya ya mengkritik malah membiarkan begitu kan ya. Bukan kecolongan, emang dipasang buat nyolong. Buktinya semua elemen pemerintah banyak yang tersandung korupsi. Betul juga. Gelar korupsi terbaik nggak ada ya. Bisa jadi disengaja. Maling aja bos BUMN ini. Bukan kecolongan, emang wataknya koruptor. Koruptor nggak boleh dilihat dari wajah keberhasilannya. Mungkin tadinya untuk melindungi, namun yang melihat uang banyak kesempatan di situ ya siapa yang tidak ingin memperkaya diri begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya selama ini apa yang terjadi ya terkait dengan korupsi ini ya, yang dulu Anies Baswedan yang dituduh ternyata lama-kelamaan sudah ketahuan orangnya. Ya orang-orang itu aja begitu ya. Rejim terbaik korupsinya ini. Erick nggak bodoh ya, Kunchoro pas apes aja. Haha. Lu sing Kunchoro nggak bagi rata, yang dilaporin lu coba yang bisa rata aman kan ya. Ya kalau bisa tidak bisa ditemukan ngapain masih bagi-bagi kan seperti itu. Nggak percaya, ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Maling, woi tuh maling ini, luar biasa begitu kan ya, uang rakyat dicolong, dirampok begitu ya. Sedangkan rakyat ya dicekik dengan berbagai pajak, masuk sana pajak, masuk sini pajak begitu ya. Apakah dia anggota HTI? Bukan kecolongan, bos BUMN dengan mental maling memang kesayangan rezim. Gampang diarahkan kayaknya. Masih aja ET dibela dengan kata kecolongan. Boneka Heru sih PJ Gubernur DKI ditangkap KPK. Ya begitulah si Heru begitu kan, mengangkat orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang hanya punya punya prestasi lalu kemudian diangkat, tahu-taunya dia korupsi begitu. Mana ada ET kecolongan, yang benar sama-sama kong. Bansos jatah uang cilik itu memang mudah dimaling oleh panitia bansos. Misalnya plafon bansos dari negara per orang 200.000 dicekik ya. Dicekik dibuat 100.000. Bayangkan kalau yang terima bansos jutaan orang itu aja diri untungnya banyak begitu kan ya. Nggak ada yang beres di rezim ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Kunchoro Wibowo bergelar bos BUMN terbaik, kini jadi tersangka korupsi bansos. Erick Thohir kecolongan. Ya, seseorang tidak melihat dari Thohirnya aja. Banyak orang yang punya prestasi luar biasa tapi perilakunya itu adalah maling begitu ya. Ex-Dirut dan Transjakarta M. Kunchoro Wibowo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos ya beras PKH Kemensos pada 2020-2021. Di mana si Valinka itu ya, si Kurawa begitu yang kemudian menuduh Anies Baswedan dulu ya terkait dengan korupsi si bansos itu. Wah, memberikan data ini data itu, tahu-taunya terbukti hari ini ya.
Siapa sangka ternyata Kunchoro Wibowo pernah mendapatkan penghargaan bergengsi dari BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pria lulusan S1 jurusan Teknik Elektoral ITS Surabaya ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bandagara Reksa atau BGR Logistik, perusahaan plat merah BUMN. Saat menjadi pemimpin BGR Logistik, Kunchoro Wibowo diberi penghargaan sebagai CEO finisher terbaik ya kategori Emerging BUMN dan BUMN Emerging dengan inovasi teknologi terbaik pertama. Bahkan ya belakangan ya baru ini ya pula praktek korupsi beras bansos terjadi ketika ia menjadi bos BGR Logistik dan mendapatkan penghargaan BUMN. Karir di dunia pemerintahnya memang tak perlu diragukan lagi. Ia pernah menjabat ya menjadi manajer VAS ya and switching atau Design and Engineering PT Excel Komindo Pratama pada Januari 1995 hingga Juli 2005. Bahkan Kunchoro dia mengatakan ya kemudian meloncati ya menjadi Group Head NOC and Fed Operational PT Mobil 9 Telkom pada April 2007 hingga Oktober 2009. Bahkan ya selanjutnya ia pernah didapuk menjadi Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KIA ya sebelumnya ia menjabat Direktur SDM Umum dan Teknologi Informasi PT KIA dari Juni hingga September 2016. Kunchoro juga pernah dipercaya menjadi staf ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2017-2018. Bahkan karir berlanjut sebagai Chief Technology Officer PT AC Hardware Indonesia pada Desember ya Agustus 2001 sampai Agustus 2022 hingga akhirnya ditunjuk menjadi Dirut Transjakarta di awal 2023. Bahkan dia mengatakan ya cabut setelah dicekal. KPK mengirimkan surat permohonan pencegahan terhadap Kunchoro Wibowo. Ia dicegah ke luar negeri ya mulai dari 10 Februari 2023. Saat ini warga negara Indonesia atas nama M. Kunchoro Wibowo tercantum dalam daftar pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, kata pejabat Humas Ditjen Imigrasi. Bahkan 3 hari berselang Kunchoro langsung mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari posisi Dirut ya Transjakarta padahal ia baru-baru 2 bulan menduduki posisi itu ya karena sudah ketahuan ya maling kalau maling ya seperti itu begitu kan ya karena biar tidak dipecat akhirnya mengundurkan diri begitu ya si Heru juga sebenarnya dipecat begitu ya. Ini Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Apresiantiani Bakti ya Bu Giansri membenarkan Kunchoro mengundurkan diri ya mulai Senin 13 Maret 2023 ya. Yang benar beliau Kunchoro mengundurkan diri. Ya pada hakikatnya walaupun tidak mengundurkan diri pasti dia kan ditangkap oleh KPK begitu. Karena dia sudah korupsi begitu kan ya. Bagaimana letak logikanya? Dia punya punya prestasi luar biasa, rekam jejak yang baik, tahu-tahunya dia korupsi begitu kan ya. Kita perhatikan pejabat-pejabat yang punya prestasi luar biasa apakah dia korupsi atau tidak. Ini menjadi contoh bahwa hal-hal seperti ini kita harus tahu siapa yang bermain di balik ini begitu kan. Melihat uang banyak nganggur di situ ya dicolong, tahu-taunya itu adalah uang rakyat begitu kan. Itulah maling yang sebenarnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.